Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kanal ini. Untuk menghindari salah paham, silahkan Anda tonton dan simak sampai selesai. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Di kalangan tokoh-tokoh ahli nasab, sejak abad keempat, abad kelima, abad keenam, abad ketujuh, abad ke-8, sampai pertengahan abad ke-9, tak satu pun para ahli nasab pada abad-abad itu yang mendalilkan penetapan nasab Ba'alawi tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian, hingga saat ini, Ba'alawi dan turunannya tetap bersikukuh, berusaha mencari cara untuk meyakinkan orang lain, walau tak ada satu bukti apapun yang mereka sampaikan, untuk menguatkan kebenaran mereka sebagai turunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sekian banyak tokoh-tokoh yang diklaim dan ditulis oleh para turunan Ba'alawi, merupakan tokoh-tokoh fiktif, tokoh-tokoh yang sama sekali tak pernah diketahui keberadaannya. Tanggapan para Habib, dibantu para muhib bin Bani Alawi, menunjukkan ketidakmampuan mereka membuat sebuah antitesis untuk mengkonter tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman. Justru mereka hanya membuat framing-framing buruk, tuduhan-tuduhan keji tak berdasar, menghina, memfitnah Kiai Haji Imaduddin Utsman dengan menghasut umat Islam. Tampaknya para Habib dan muhib binnya, mereka masih hidup di zaman 10 abad yang silam, sehingga ilmunya kurang update, ilmunya masih terlalu cetek, tidak mengikuti perkembangan teknologi informasi. Mari kita lihat petunjuk kepalsuan dan kebohongan selanjutnya. Sejak rungkatnya nasab Ba'alawi, dari zaman dahulu, telah banyak upaya-upaya yang telah dilakukan oleh datuk mereka, dalam rangka menutupi kebohongan klaim nasab suci mereka yang sesungguhnya. Di Indonesia sendiri telah banyak terbongkar kebohongan turunan Ba'alawi, di antaranya, adanya pengakuan-pengakuan tokoh besar, yang mereka klaim sebagai bagian dari Bani Alawi. Kita bisa memahami keengganan mereka menggunakan uji saintifik tes DNA, sebab mereka sadar bahwa dari sekian banyak sampel tes DNA mereka, tidak menunjukkan hasil positif sebagai turunan Nabi. Bani Alawi, dengan sejuta klaim keutamaan mereka atas nasab suci, kini benar-benar telah rungkat. Kali ini, kembali kita akan menakar beberapa temuan terbaru dari tulisan Kiai Haji Imaduddin Utsman yang dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah dan telah dimuat di RMI.NU Banten. Tulisan tersebut merupakan kelanjutan pembahasan nasab Ba'alawi yang masih belum tuntas. Tentunya semua ini ditujukan dalam rangka mengedukasi umat Islam, terutama dalam menakar moral ilmiah kitab nasab Ba'alawi, seperti yang dimaksudkan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman. Bani Alawi, yang selama ini mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah sangat jelas tertolak berdasarkan kajian pustaka, yaitu kitab-kitab nasab dan kajian kitab-kitab sejarah, sejak berabad-abad yang silam. Secara saintifik, dalam bentuk tes DNA, nasab Ba'alawi pun telah terbukti tertolak. Di kalangan tokoh-tokoh ahli nasab, sejak abad keempat, abad kelima, abad keenam, abad ketujuh, abad ke-8, sampai pertengahan abad ke-9, tak satu pun para ahli nasab pada abad-abad itu yang mendalilkan penetapan nasab Ba'alawi tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian, hingga saat ini, Ba'alawi dan turunannya tetap bersikukuh, berusaha mencari cara untuk meyakinkan orang lain, walau tak ada satu bukti apapun yang mereka sampaikan, untuk menguatkan kebenaran mereka sebagai turunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Qurtubi Jailani Banten, dan beberapa orang dari jaringan Bani Alawi, dan juga kalangan Habib Ba'alawi yang selalu mengatakan, bahwa tidak ada satupun ulama menafikan nasab Ba'alawi. Menurut mereka bukan berarti tidak ada. Secara tegas, Kiai Haji Imaduddin Utsman menjawab, bagaimana akan menafikan nasab Ba'alawi,
Sementara tokoh-tokoh nasab yang disambungkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksudkan oleh mereka memang tidak pernah ada, alias fiktif. Dari sekian banyak tokoh-tokoh yang diklaim dan ditulis oleh para turunan Ba'alawi, merupakan tokoh-tokoh fiktif, tokoh-tokoh yang sama sekali tak pernah diketahui keberadaannya. Oleh karena itulah, menjadi penting bagi umat Islam, karena hal ini menyangkut nama besar tokoh suci umat Islam, untuk mencari tahu dan wajib mempertanyakan kebenaran nasab Ba'alawi tersebut, apakah benar-benar tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara salah satu indikator mualif, atau penulis buku atau kitab, ia harus memiliki moral ilmiah, memiliki kejujuran dalam menulis karya ilmiah, tidak boleh berdusta dalam membangun atau mengkonstruksi sebuah tendensi dalam tujuan penulisan yang ingin disampaikan melalui karyanya tersebut. Dalam menulis kitab nasab atau sejarah keberadaan seorang tokoh misalnya, bila di dalamnya hanya bercerita tentang fiksi-fiksi yang dimaksudkan untuk dijadikan bukti dalam menetapkan kebenaran adanya seorang tokoh, atau cerita dari mimpi-mimpi seseorang untuk membenarkan sebuah peristiwa adanya seorang tokoh, maka bentuk penulisan seperti ini tidak dapat dikatakan sebagai karya ilmiah. Dalam penulisan karya ilmiah seperti kitab nasab, haruslah ditulis berdasarkan konfirmasi fakta dan realita yang bersifat non-fiksi. Ada fakta-fakta yang menguatkan data-data ilmiah tentang kebenaran tokoh-tokoh yang ditulis tersebut. Bila sebuah karya tulis hanya berdasarkan cerita-cerita hurufat yang tidak jelas kebenarannya, apalagi hanya berdasarkan mimpi-mimpi, maka tulisan tersebut tidak termasuk dalam kategori sebuah karya ilmiah. Sementara di sisi lain, tanggapan para Habib, dibantu para muhib bin Bani Alawi, menunjukkan ketidakmampuan mereka membuat sebuah antitesis untuk mengkonter tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman. Justru mereka hanya membuat framing-framing buruk, tuduhan-tuduhan keji tak berdasar, menghina, memfitnah Kiai Haji Imaduddin Utsman dengan menghasut umat Islam untuk tidak mempercayai tesis tersebut. Bahkan ada yang memframing tesis tersebut tidak memiliki moral ilmiah, dengan alasan hanya karena ada kutipan tulisan dari situs online. Tampaknya para Habib dan muhibbin-muhibbinnya, mereka masih hidup di zaman 10 abad yang silam, sehingga ilmunya kurang update, ilmunya masih terlalu cetek, tidak mengikuti perkembangan teknologi informasi, bahwa saat ini teknologi sudah maju, semua literatur keilmuan sudah banyak dikemas dalam bentuk digital. Orang-orang yang mempermasalahkan kutipan dari sumber situs-situs online itu, menandakan bahwa mereka benar-benar tertinggal jauh di belakang. Perkembangan ilmu pengetahuan mereka masih memegang nilai-nilai lama yang diyakini di masa lalu, sehingga mereka benar-benar bingung menghadapi kenyataan perubahan zaman yang semakin membuka tabir-tabir ilmu pengetahuan yang tidak pernah terungkap sebelumnya. Sehingga perasaan jumawa diri karena merasa pintar akan merontokkan pengetahuannya yang cetek dan kering saat menyampaikan berbagai tanggapan untuk membela turunan Bani Alawi. Tidak heran jika saat ini kita banyak mengenal istilah-istilah digitalisasi seperti halnya buku-buku digital, perpustakaan digital, bahkan jurnal-jurnal ilmiah yang dulu masih berbentuk cetak, sekarang sudah dalam bentuk digital. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa jurnal ilmiah elektronik sudah dapat tervalidasi dan memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Hanif Al-Atos, persis seperti katak dalam tempurung, tidak tahu perkembangan ilmu pengetahuan yang sudah sedemikian canggih. Dia merasa apa yang dia sampaikan hanya dirinya yang tahu, sehingga kebohongannya pun terkuak dan tak mampu ditutupi dengan apapun. Kepalsuan nasab Ba'alawi yang selama berabad-abad telah tertolak secara saintifik itu, mereka berupaya menutupi semua kebohongan tersebut dengan menanamkan doktrin-doktrin sesat dan menyesatkan kepada umat Islam bahwa mereka bernasab suci kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkuaknya nasab palsu ini tentu dari sejak zaman dahulu kala, para turunan Ba'alawi menyadari
akan banyaknya tokoh-tokoh dan para ulama yang menolak ketersambungan nasab mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari itu, mereka berupaya segala cara, diantaranya membuat dan merekayasa melalui berbagai kitab-kitab yang mereka tulis, dengan tujuan meyakinkan orang-orang bahwa nasab mereka benar-benar tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Indikasi lain dari kepanikan Bani Alawi setelah nasab palsu mereka terbongkar, munculnya perangai-perangai buruk dan pola pikir kotor, mengaku sejarawan, orang-orang yang mengaku di dalam dirinya mengalir darah Nabi, tetapi justru menampilkan belang kebodohan dan kepalsuan, membuat blunder pernyataannya menelanjangi diri, bahwa mereka bukanlah siapa-siapa. Kebodohannya yang menganggap sejarah Indonesia seperti yang dia katakan, bahwa penjajahan pemerintah kolonial Belanda menurutnya sah, Indonesia tidak berhak atas Papua. Bung Karno bukan orang hebat yang kebetulan hanya dikelilingi orang-orang bodoh. Fakta nasab palsu yang terbongkar ini membuat mereka frustasi, lalu mengalihkan isu dengan menganggap seluruh warga pribumi dari bangsa yang bodoh, memutarbalikkan fakta sebenarnya dengan kebohongan belaka, agar masyarakat yakin bahwa Mufti Batavia turunan Ba Alawi itu dianggap benar-benar keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti ada jatuhnya juga. Sepintar apapun kalian menyembunyikan kebohongan dalam merekonstruksi ketersambungan nasab Ba Alawi kepada Rasulullah, tetap akan porak-poranda dan hancur sehancur-hancurnya. Sepandai-pandainya kalian menyusun kebohongan dan kalimat-kalimat busuk, baunya pasti tercium pula. Rumel Abbas dan para Bani Alawi lainnya, yang telah berusaha menutupi semua kedustaan dan kebohongan itu, kini bau busuk itu terkuak, diketahui oleh masyarakat luas, termasuk orang awam, bahwa nasab Bani Alawi semakin terbukti palsu. Kita bisa memahami keengganan mereka menggunakan uji saintifik tes DNA, sebab mereka sadar bahwa dari sekian banyak sampel tes DNA mereka, tidak menunjukkan hasil positif sebagai turunan Nabi. Bani Alawi, dengan sejuta klaim keutamaan mereka atas nasab suci, kini benar-benar telah rungkat. Banyak petunjuk-petunjuk yang selama ini tidak kita sadari, akibat dari doktrin-doktrin bius nasab suci Nabi. Di Indonesia sendiri telah banyak terbongkar kebohongan turunan Ba Alawi, diantaranya adanya pengakuan-pengakuan tokoh besar yang mereka klaim sebagai bagian dari Bani Alawi. Makam-makam palsu yang dibangun dan dibesar-besarkan, serta dikultuskan sebagai orang-orang yang suci dari mereka, termasuk yang baru-baru ini terbongkar, pengakuan salah satu Bani Alawi yang mengklaim bagian dari Kesultanan Yogyakarta. Mari kita lihat petunjuk kepalsuan dan kebohongan selanjutnya. Sejak rungkatnya nasab Ba Alawi, dari zaman dahulu, telah banyak upaya-upaya yang telah dilakukan oleh datuk mereka, dalam rangka menutupi kebohongan klaim nasab suci mereka yang sesungguhnya. Adanya kitab-kitab yang ditulis oleh kalangan Bani Alawi, di dalam kitab-kitab mereka, hanya bercerita tentang hurufat, kehebatan mereka melampaui batas yang tidak dapat diterima nalar dan akal sehat. Tulisan-tulisan yang dikarang itu merupakan ajaran doktrin mereka untuk generasi-generasi saat ini, sebagai cara datuk-datuk mereka agar para turunannya kelak tetap mendapat sanjungan, penghargaan dan kemuliaan, seperti yang mereka terima saat mereka berhasil mengkelabuhi umat Islam, bahwa mereka turunan Nabi. Kitab-kitab itu sengaja ditulis sedemikian rupa, dengan isi dalil ayat-ayat dan hadis-hadis yang sudah direkayasa, kemudian ditafsirkan sesuai keinginan mereka secara tendensius, mengarahkan kemuliaan keluarga Nabi, kebaikan dan kebenaran Nabi, dikaitkan dengan cerita-cerita yang dibangun untuk kebesaran mereka. Kisah-kisah hurufat yang mereka tulis, semua bertujuan yang sama, hanya ingin mengangkat eksistensi pengakuan mereka, sebagai pembenaran atas pengakuan nasab mereka yang tertolak. Mereka sangat khawatir, moralitas ilmiah mereka akan dipertanyakan umat Islam, terutama hal-hal yang berakibat pada terungkapnya kebohongan, yang selama berabad-abad mereka tutupi.
Kedustaan dan kebohongan yang mereka sembunyikan, mereka tutupi dengan kedustaan-kedustaan lain, lewat doktrin-doktrin tentang kebesaran leluhur mereka yang fiktif, sehingga banyak kitab-kitab yang dikarang oleh mereka sangat tendensius, ditulis dan diinterpretasi untuk kepentingan mereka sendiri. Kitab Al-Burqatul Musikoh yang ditulis oleh Habib Ali Abu Bakar As-Sakron yang wafat tahun 895 Hijriah merupakan cikal bakal klaim ketersambungan nasab Bani Alawi kepada Rasulullah. Abu Bakar As-Sakron adalah oknum yang paling bertanggung jawab atas dosa-dosa jariah dari leluhur Ba'alawi sampai sekarang. Abu Bakar As-Sakron orang pertama dari Bani Alawi menetapkan nasab Ba'alawi yang dicantolkan kepada nasab suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Abu Bakar As-Sakron adalah tokoh yang merekayasa nasab Bani Alawi yang memunculkan tokoh-tokoh fiktif bernama Ubaidillah dicangkokkan kepada Ahmad bin Isa Al-Muhajir tanpa ada dalil sanad yang menegaskan kebenaran itu. Menelaah kitab Al-Burqatul Musikoh karangan As-Sakron sangat terlihat aneh dan tidak layak dijadikan dalil-dalil ketersambungan nasab Ba'alawi kepada Rasulullah. Abu Bakar As-Sakron sebagai penulis kitab nasab yang digadang-gadang sebagai kitab nasab Bani Alawi yang paling sahih, seharusnya memiliki moral ilmiah dalam menulis kitab. Kita patut mempertanyakan kitab tersebut. Bagaimana bisa Abu Bakar As-Sakron menceritakan kisah Ubaidillah, Muhammad bin Alwi, Alwi bin Muhammad, Ali bin Alwi dan Muhammad bin Ali Sohib Mirbat, tetapi dia tidak pernah menyebut referensi apapun dari kitab-kitab sebelumnya.